Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah fil wahidil ahad al-fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asydaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul adzim, sadaqallahu wa rasulul karim, wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sahabat Rasul di mana-mana Anda berada, alangkah baiknya hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah, ya, karena tanpa Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita itu tidak ada apa-apanya, ya. Beribu nikmat yang terasa maupun yang tak terasa itu Allah turunkan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita syukuri, supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya. Kita jangan lupa sholawat pada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan kita yang termasuk umat mutakhirin, yang mudah-mudahan kita mendapatkan SK Syafaatul Uzma di yaumil wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Jadi kemarin itu saya sempat berdiskusi bersama teman saya bahwa ada banyak sekali orang-orang yang menolak ketika didakwahi, ya. Jadi diajak kepada kebenaran susah gitu, ya. Kenapa? Nah, itu mah sudah jadi, sebenarnya mah sudah jadi sunatilah, ya. Jadi kalau misalnya kita dakwah, ya, ceramah ataupun kita door to door ke rumahnya, kemudian kita ditolak, ya. Ada yang ditolaknya mentah-mentah, ya. Ada yang ditolaknya itu secara lembut, ya. Karena memang gak mau ini, ya. Kita misalnya main ke rumah orang terus gak mau ikut kebenaran gitu, ya. Diusir, ya. Diusir itu secara lembut. Ada juga seperti itu. Nah, itu mah sudah jadi sunatilah. Jadi ketika kita berangkat infiru, ya, iqaqaw wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ketika kita berangkat dakwah, berangkat untuk menyebarkan kebaikan, mendebar manfaat, pasti kita mah selalu akan ada seperti itu, ya. Itu mah jangan putus asa, ya. Wala tayasu min khasyatillah. Jadi tidak min rahmatillah, tidak boleh tidak boleh putus asa. Ya, lanjutkan saja, karena tugas kita itu, ya. Tugas kita mah yang melangkah. Terus Kang, kini banyak yang nolak, gitu. Banyak yang ketika yang menerima, terus kemudian yang banyak yang itu, ya, yang menerima kebenaran,
kemudian di tengah jalan dia banyak yang meninggalkan. Sama, itu juga konsekuensi daripada ataupun sunatilah ketika kita menebar manfaat. Karena pada zaman Rasul juga pagi-paginya kafir, sorenya iman. Dan ada lagi yang seperti ini, pagi-paginya iman, sorenya kafir. Ya. Jadi iman itu fluktuatif, tidak bisa tidak bisa diterka-terka. Jadi ya kadang naik kadang turun. Iman tak dapat, ya ada lagunya ya. Jadi iman adalah mutiara. Kalau mendapatkan mutiara susah bener ya, susah, gampang susah. Jadi gampang kalau kata orang yang suka ke laut, kalau nyelam itu gampang kalau kata orang itu. Susah itu orang yang nggak bisa nyelam gitu ya. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi. Iman kehidupan teh bawa deui saya teh ya. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Jadi iman tidak bisa diwarisi. Jadi tidak ada istilah Islam turunan. Wah, ini menjadi sebuah perdebatan juga, ada Islam turunan. Islam turunan. Jadi pada zaman dulu juga kan Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa menurunkan Islamnya kepada Kan'an. Yang pada akhirnya Kan'an sendiri celaka. Ya. Apa kata Kan'an nih? Ini jadi pelajaran buat kita bahwa kenapa sih si Kan'an ini bisa celaka gitu ya? Bahkan ayahnya sendiri beratus-ratus tahun berdakwah kepada anaknya itu, ya, kepada kaumnya itu. Jadi tidak bisa innaka la tahdi, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi innaka la tahdi, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun, kepada orang yang dicintai, kepada orang yang disukai, kepada orang yang kamu pokoknya tidak bisa. Manusia itu tidak bisa memberi hidayah ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya tetapi Allah yang memberikan hidayah. Ya, maka jangan pernah kita meninggalkan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Menyampaikan, ya, menjadi penyalur, bukan pengeksekusi ataupun pemberi hidayah. Tidak. Kita hanya menyampaikan hidayah. Adapun kalau dia menerima itu berarti sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menerima, untuk supaya dia menjadi orang yang. Nah, si Kan'an ini ketika pada waktu itu ditawari oleh Nabi Nuh, ayo kita masuk kepada kebenaran, ayo kita masuk Islam, gitu ya, kata Nabi Nuh kepada anaknya. Tidak Pak, tidak, ya, tidak. Nah, ada sebuah hadis, dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa man lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yardha bi qada'i fal yakhruj min tahtis syama'i
wal yaktub robban siwai. Nah itu kata Allah, barang siapa yang lam yaskur ala na'mai, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, ya kata Allah, kemudian walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas ujian yang diberikan Allah, atas ujian yang menimpa kita, ya. Walam yardo biqodoi, dan tidak ridho ketika Allah memutuskan untuk memberi hukuman, memberi aturan kepada manusia, kemudian aturan itu tidak dipakai oleh manusia, maka apa yang Allah katakan? Dan Allah katakan apa? Fal yakhruj min tahtis syama'i, maka keluarlah dari bumi ini, carilah wal yaktub robban siwai, carilah Tuhan selainku, kata Allah. Tegas itu Allah ya. Betapa tegasnya Allah ketika jadi kalau hitam ya, kalau putih. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, syukur ini adalah sebuah potensi yang Allah berikan kepada manusia. Setiap manusia itu punya potensi, ya. Jadi setiap manusia itu punya potensi masing-masing. Kemudian Allah menurunkan jasad dengan kuatnya gitu ya, bicara yang yang bisa gitu ya, bicara bisa, kemudian melangkah bisa. Itu Allah sudah turunkan ya. Jadi potensi itu sudah Allah turunkan untuk apa? Untuk membesarkan lembaga Allah, untuk membesarkan agama Allah. Bukan untuk apa-apa. Kita punya misalnya bisa nyangkul ya, bisa macul ya orang tanya. Ya bisa macul. Nah, kalau kita bisa macul ataupun kita bisa ngoret ataupun kita bisa ngaramet ataupun kita bisa naon sulana teh bisa nyeki ya, tahu nyeki? Enggak tahu saya juga nyeki itu apa. Pokoknya kita bisa nyeki ya, bisa pokoknya itulah ya, yang persawahan itu sebenarnya Allah sudah wariskan sebuah potensi. Untuk apa? Supaya kita beribadah kepada Allah. Bersyukur itu adalah sebuah ibadah. Jadi syukur ini adalah potensi untuk kita gunakan untuk membesarkan, menegakkan agama Allah. Syukur. Ya, kalau ada ujian ya bersyukur, berarti kita bakal naik kelas. Ya, kalau ada ini yang kedua, omalam yasbir alam balai, barang siapa yang tidak bersabar atas balai itu ujian yang menimpa ya, bencana ya ataupun musibah. Nah, kemudian menimpa kita tidak bersabar atas itu. Nah, apa coba? Ketika kita tidak bersabar atas itu, yang menimpa kita gitu ya. Nah, ini perlu dipertanyakan lagi keimanannya. Apakah benar keimanannya ini ataukah hanya sebatas ini di lidah saja. Iman ada lagunya juga ya. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan hanya sebatas lisan. Ya, jadi iman hanya di lisan saja. Jadi tidak sampai ke hati. Ya. Jadi ketika kita tidak bersabar atas nikmat yang Allah berikan, atas cobaan, atas musibah yang menimpa kita, ketika kita tidak bersabar, maka itu maka kata Allah, walam palyakhruj, silahkan cari saja bumi selain ini, wal yaktub robban siwai, kata Allah, dan carilah Tuhan selainku, kata Allah. Ya, ini yang terakhir nih,
walam yardo, dan tidak ridho dihukumi oleh hukumku, kata Allah, dan tidak ridho atas keputusanku, kata Allah. Dan keputusan Allah membuat kita itu untuk dalam sholat kita selalu dibacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, pokoknya sampai itu lillahi rabbil alamin. Semua yang kita punya itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah, yang Allah punya. Tapi kenapa kita sombong? Tapi kenapa kita menolak ajaran-ajaran Allah? Tapi kenapa kita malah justru tidak percaya akan ajaran Allah? Percaya kepada al-Islam, tidak percaya, malah mengolok-olok kebenaran. Nauzubillahi min zalik. Maka kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama. Silahkan Anda keluar dari bumi ini dan carilah Tuhan selain itu. Ya, itulah. Jadi apa ya? Luar biasa sekali. Sahabat semuanya, oke, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sih ya mah sanes ceramahnya ini mah hanya sebatas pencerahan khusus kepada diri pribadi. Oke, panginten ke sahabat semua anaknya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.